Oh yes, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobi. Dan sekarang gue di Makang Motor di Jalan Raya Keranggan. Dan ini ada di Kota Bekasi. Lengkap semua alamatnya di deskripsi di bawah. Nah, ini gue mau review. Jadi kalau kalian mau update harga, langsung aja cek channel gue. Ada update harga motor bekas di channel gue banyak banget. Dan review-review juga banyak. Jadi jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya buat dapetin notifikasi terbaru, update harga motor bekas, compare, review, dan lainnya. Langsung aja kita kedatangan Kawasaki KLX. Ini tahun 2015, detailnya seperti apa, langsung aja kita lihat dari awal. Nah, dari depan dulu nih ya, gue mau bahas. Ini KLX tahun 2015, itu kalau nggak salah dia punya 3 tipe yang 2015. 2020 itu ada 6. Nah, untuk yang 2015 ini warnanya yang hitam putih, jadi ini tipe standar. Nah, untuk tipe yang standarnya, dia ada beda-beda di stripping, di bagian ban, velg, dan juga shockbreaker. Nah, ini standar, cuman kalau dilihat dari depan dia udah pakai upside down. Ini pakai punyanya yang BF. BF itu yang Bigfoot. Jadi kaki-kakinya besar. Ban depan 21 inci, belakangnya 18. Kalau yang ini standar, ban depannya 19 inci. Jari-jari semua memang, dan yang ban belakang untuk standar dia 16 inci. Kita dari bahas bagian depan ban, ini dia pakai dual purpose. Udah pasti dia bertahu-tahu kayak gini. Ini MT kalau di mobil ya, mood terrain. Jadi cocok banget buat tanah, pasir, atau yang benar-benar rusak jalannya. Terus juga kalau ban kayak gini dipakai di aspal, itu desingannya tuh kerasa banget ya, apalagi kalau di mobil gitu. Gerungnya kerasa, road noise-nya tuh kerasa. Kalau di motor sama-sama kerasa. Dan juga kalau buat cornering ini goyang banget, dan apalagi kalau dipakai di aspal ini cepet banget habis, karena ban kayak gini nggak cocok dipakai di jalanan mulus, justru malah cepet botak. Nah, untuk bagian jari-jari dia lumayan tebel. Ini diameter jari-jarinya gua kurang tahu berapa, tapi yang pasti tebel kayak pakai TDR kalau di custom. Terus bagian ringnya ini 19 inci. Bannya ini mereknya IRC, pakai Trails, IRC Trails GP 21F speknya. Dan ini ukurannya 70/100. Jadi lebarnya 70, tingginya 100. Ringnya 19 inci. Jadi untuk bagian bahan depan dia sudah lumayan memadai untuk kebutuhan trail atau off-road. Terus di piringan cakramnya dia pakai model waving bergelombang kayak gini. Dan ini cakramnya sih untuk kondisi motor bekas nih. Gue bahas juga kondisi motor bekas kayak gimana. Ini untuk bagian ringnya dia lumayan bergelombang tapi masih oke, masih bisa dipakai, dan rasa remnya juga masih rigid. Di pistonnya dia pakai twin cylinder, 2 piston di 1 kalipernya. Ini mereknya nggak ada ya, cuman bahannya itu kayak batu apung. Kalau kalian pernah pegang batu apung tuh kasar-kasar gimana, kayak di amplas gitu tuh ya, itu banyak kayak gitu. Jadi kalau kotoran tanah-tanah nempel itu gampang bersihnya. Kalau bahannya halus, tanah itu gampang banget nempel. Terus untuk kabel remnya ini gantung kayak gini karena shockbreakernya di custom. Makanya gua kalau ngeliat nih, ini shockbreakernya punya BF yang 35 mm. Kalau punyanya standar itu 33 mm. Bedanya 2 mm. Dan kalau standar itu dia pakai teleskopik biasa. Kalau ini kan upside down. Makanya dudukan si kabel remnya ini nggak ada. Harusnya ada pegangannya di sini nih kalau standar, setahu gua ya. Kalau nggak ini dilepas gini biar travelnya tuh bebas. Jadi kan kalau ini kan travel ada sejengkal segini nih, lebih malah. Jadi kalau dia ngeper dia bisa bebas geraknya. Kalau dikunci malah takutnya bocor remnya. Spakbor depan ini beda ya sama WR ya. Kalau WR tuh ada spakbor, ada lagi di atasnya ujungnya kecil gitu. Kalau KLX ini kayak sendok semen ya, gede banget segini. Ya, stiker terabas. Di sini ada list kayak ke dalam gitu, kayak aerodinamis, tapi ya tidak ada fungsinya sih, cuma desainnya aja. Terus lampu-lampu masih pakai bohlam kuning lagi, warna oranye, dan bagian tengahnya diganti pakai LED 2 sisi. Jadi menurut gua lampunya sama-sama aja sih dari KLX, CRF sampai ke WR. Harganya beda-beda tapi sama, semua lampunya bohlam. Karena motor ginian juga nggak perlu lampu yang LED banget kan. Kalau kebanting-banting kan sayang ya. Terus ini ada covernya warna putih. Ini kayak visor dia ya, kayak pelindung gitu buat area lampu. Mungkin dari depan mungkin kayak gitu. Ini shockbreaker juga dilapisin cover biar travelnya itu atau sulingannya nggak langsung kena pasir kalau nyiprat-nyiprat. Jadi minimal nggak baret lah sulingnya. Bahas juga platnya, ini dari Jakarta Selatan, pajaknya 09, kalengnya sampai 2025, dan plat nomornya ada di bawah sini. Oke, langsung aja kita bahas dari bagian stang. Oke, di bagian stang kita lihat langsung dari kiri dulu nih, dari kiri. Spion udah pakai bar N. Bar N ini pakai MHR apa nih? MGV.
Kalau yang HR dia lebih cembung, jadi lebih jauh. Beda-beda situ merek, kenapa jadi endorse ya. Hand gripnya jadi pakai Kitako udah diganti, dan sini ada tuas shocknya. Jadi ini masih pakai karburator sampai yang facelift KLX masih karburator. High beam, low beam, sen, klakson, dan tidak ada pas beam di sini, tidak ada hazard juga. Yang ngapain juga di tanah pakai hazard ya. Jatuh tinggal jatuh, bangun lagi. Oke, ini di stang gue lihat nih kayaknya udah diganti ya pakai EYD, ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia banget. Ini ada ukurannya juga 0 plus 1 plus 2, jadi makin ke depan makin tegak atau dimiringin dikit gitu bisa. Setelannya di sini segitiganya dan sangat tinggi sekali. Di sini ada pro taper. Ini biasanya dipakai buat handlebar dual function. Apa ya? Buat apa? Aksesoris kalau kebentur mungkin ini bisa lebih safety gitu kalau kebentur tangan atau apa. Kuat banget dan ini tebel, empuk juga. Nah, bagian speedometer nih ke atas dikit nih, kita lihat nih simple sekali. Ini kalian emang paling simple di antara kompetitornya. Kalau CRF kan pakai speedometer Beat ya. Enggak ya. Ya mirip-mirip sama Honda Beat gitu ya. Kalau yang facelift, gua ngomongin facelift nih. Kalau yang WR itu udah ada eyebrow segala macamnya kalau nggak salah. Pokoknya WR paling mahal emang di kelasnya. Kalau yang sekarang kan, dan KLX juga tetap kayaknya masih pakai analog sampai sekarang. Kalau ditanya lain, cuma ada netral, bensin nyala. Ini lampunya mati. Ya, ada sen di kanan sini. Beamnya cepat, udah diganti flasher, dan ada high beamnya. Netral, bensin, odometer, speednya sampai 120 km per jam, yang tidak akan pernah dicapai sama motor ini. kalau dalam kondisi standar. Shockbreakernya ada di sini. Tiang upside down-nya lumayan besar ya, terus segitiganya sendiri lumayan oke, tinggi, udah di custom juga kayaknya. Tankinya cuma 6,9 liter, lebih kecil dari Yamaha NMAX 155 yang kalau nggak salah 8 liter ya, atau ADV lah minimal itu 8 liter. NMAX itu 5 liter apa 7 liter gitu ya. Jadi motor segede ini tankinya 6,9 liter, 150 cc memang. Jadi langsung aja kita lihat dari sini dulu nih bagian jok. Dia ini joknya lumayan empuk. Ini kayaknya udah di red trim ya. Kalau nggak salah original ya. Kayaknya original deh. Nah bedanya sama yang L, SE atau BF itu ada di stripping. Kalau yang SE itu varian tertinggi, dia shocknya upside down. Terus juga grafisnya itu lebih berwarna. Joknya warna biru, bodinya hijau, ada stripping biru kayak kartun ya. Kalau yang SE itu. Kalau yang BF itu Bigfoot, shocknya upside down, kaki-kakinya lebih besar, dan juga sisanya sih masih sama. Bedanya di Bigfootnya aja, di kakinya aja. Kalau yang standar dia pakai shock teleskopik, mirrornya teleskopik 33 mm. Ini udah sama, joknya sama sampai ke belakang. Ini kayaknya udah dimodifikasi jadi undertail, jadi lebih pendek dan tidak ada spakbor. Jadi kalau dipakai becek-becekan pasti pulang-pulang nyuci baju. Ini ada cover knalpot biar terlindungi, tidak panas. Ini ada karbonnya juga di sini, jadi kalau nyerempet-nyerempet dikit nggak terlalu panas karena ada karbonnya di sini. Oke, ini plastiknya memang tipis tapi lentur dia tuh. Beda sama AHM ya. Kalau dingin patah ya. Nggak, ini Kawasaki. Jadi kualitas bodinya tuh enak banget tuh, lentur. Dan juga frame-nya ini kayak stainless gitu dan lumayan tebel. Beda gitu sama motor-motor lain ya. CRF juga bagus, WR juga bagus. Jadi CRF bukan berarti karena Honda dia patah ya, enggak. CRF juga masih bagus. Oke, kita langsung aja bahas dari mesinnya deh. Oke, nah bahas bagian mesin. By the way, ini spakbor udah dipotong nih ya. Karena ini plat nomor taruh sini kan, dikawat, jadi spakbornya harus dipotong. Kalau enggak ntar gasruk. Terus di bawah ada mud guard juga untuk melindungi mesin. Jadi kalau kena kerikil, batu kali, apa batu apung atau batu bata, dia nggak langsung kena si mesinnya. Kiri kanannya juga ada cover mesin, biar nggak panas juga di sini. Ini ala-ala karbon gitu ya. Jadi kalau kaki kita di sini itu nggak langsung panas, kena mesinnya. Nah ini mesin 150 cc, tenaganya 11,8 horsepower saja. Memang mirip-mirip sama Vario 125. Terus juga torsinya 11,3 Nm. Jadi yang ngabers gitu ya, aerok, wih gedean aerok dong jauh. Apa gedean NMAX? Ya, jadi mesinnya pakai sistem karburator juga. Karburatornya pakai NCV apa itu? Mitsuba apa gitu lah. Enggak, Mitsuba dynamo starternya. Jadi ini untuk mesin sendiri itu 5 speed SOHC 2 klep. Sama kayak zaman-zamannya Karisma, Supra itu pakai 2 klep SOHC. Tapi rasanya beda. Tetap torsinya terasa lebih nendang banget di awal
ya ciri khas motor trail gini ya, emang buat nanjak, buat dia ngehentak tuh enak banget. Tapi untuk ke atas napasnya asli pendek banget, masih panjangan Jupiter NX kayaknya. Untuk sebuah KLX ini memang kenapa dia torsi dan tenaganya kecil, dia memang mengincar durability. Soalnya kalau torsinya gede, mestinya takutnya cepet jebol atau rusak. Dia dikecilin torsinya, kompresinya cuma 9,5 banding 1. Jadi motor 150 cc kompresinya 9,5 banding 1, bisa pakai pertalite. Apa premium ya masih masuk ya. Jadi ini mengincar durability biar motornya awet jangka panjang, sama kayak WR. WR walaupun udah VVA 6 speed, dia tetap torsi dan tenaganya di bawah R15. Oke, nih bagian sini ini ada puter-puteran buat cok bensinnya. Jadi kalau misalnya mau dimatiin, ditutup saluran bensinnya atau dinyalain gitulah. Nah, shockbreaker di sini warnanya hijau, dia ada 5 setelan. Sama, semua tipe ada 5 setelan. Paling keras apa paling empuk. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan bobot pengendaranya. Jadi aman banget lah. Dan bisa disesuaikan dengan kenyamanannya. Terus di sini bisa di slipper juga bagian stepnya. Sama untuk pijakan pedal ganti persnelingnya, ini cuma satu, yang belakang nggak ada. Jadi cuma dicongkel sama diinjek doang. Dan tadi gue nyobain gigi 2-nya agak susah gitu. Jadi gigi 1 ke bawah, pas naik itu ke netral mulu. Kayaknya kopling kampasnya udah agak aus ya. Jadi gigi 2 ke atas tuh agak susah. Harus agak sambil digas-gas baru masuk. Nah, di bagian belakang ini buat boncengannya bulat ya, kayak punya Vespa ya. Vespa kan bulat kayak gini nih, dan ini karet semua. Jadi kalau main di tanah bakalan lebih keset dan peret, nggak licin lah. Kalau misalnya kena lumpur atau gimana-gimana, naik tuh tetap bisa nge-grip. Oh ya, di bagian belakang kita lihat nih ban untuk tipe standar, dia pakai ring 16 inci dengan ban dual purpose yang sangat-sangat tebal. Ini didorong aja kerasa gitu getaran bannya. Jadi memang ini ban khusus banget buat tanah. Kalau buat aspal cepet banget habis dan nggak cocok. Untuk bagian rantai udah di custom juga. Ini kalau nggak pakai triple S, pokoknya ini rantainya udah warna gold juga. Gue kasih lihat di birolnya. Dan ringnya ini lebih lebar juga dari yang depan. Terus jari-jarinya sama tebel. Cakram belakang pakai model waving dan kalipernya dia pakai 2 piston. Jadi udah cukup oke lah buat pengereman depan belakangnya. Ada plat nomor di sini karena ini kayaknya spakbor udah dipakai undertail dan lampunya juga pakai custom LED. Kalau nggak salah tuh KLX lampunya warna merah terus agak gede gitu ya. Gua nggak terlalu kehafal sama motor ginian soalnya. Dan armnya tebel banget, pakai link track namanya, Unitrack. Terus bagian standar ini tiangnya kayak link disc. Oke, mungkin bagian belakang gitu aja. Knalpotnya bentuknya kayak gini, muffernya juga lucu ya, kayak agak kobra, cuman ada karbonnya ya. Bagian belakang simple, ada selang remnya nyatu di bagian arm kayak gitu ya. Oke lah, mungkin dari bagian belakang segitu aja. Ini terasa solid dan lentur, jadi nggak terlalu keras. Ini juga keras banget nih gitulah. Oke, ini jadi kira-kira kesimpulannya, motor ini emang cocok banget buat kalian yang pengen latihan off-road atau latihan ke Pagedangan di BSD itu. Bisa pakai KLX ini 2015, harganya juga udah murah, sekarang di angka 24 juta rupiah. Bisa nego juga. Dulu barunya tahun 2015 itu sekitar 26 sampai 28 juta rupiah. Ya memang turnya cuma 2 juta ya. Ya. Nah, jadi kalau mungkin kalian suka, bisa langsung aja datang ke showroom Akang Motor. Alamatnya di Jalan Raya Kranggan, Kota Bekasi, lengkap di deskripsi. Dan untuk motor ini sendiri, gue tingginya 171 cm. Gue mau nyoba naik. Ini joknya lumayan tipis. Dan kalau yang versi standar itu ground clearance-nya lebih pendek, tapi joknya lebih tinggi. Jadi motor lebih tebel. Kalau yang BF sama SE itu lebih pipih gitu deh. Jadi ground clearance yang BF itu lebih tinggi karena bannya juga 21 inch dan 18 inch. Sementara yang ini harusnya lebih pendek. Jadi untuk naik, tinggi gua 171 cm. Ini beban gua sekitar 70 kg kali ya. Itu nggak terlalu turun gitu. Jadi didudukin tuh nggak seturun itu. Ini juga setelan yang paling keras kayaknya. Jadi ya mungkin kalau kalian tingginya 177 cm kayak Bung Fitra masih bisa naik dengan sempurna. Ya, sama satu lagi kalau kalian mau dengerin suara mesinnya, dari tadi kan gue belum nyalain ya. Jadi langsung aja kita coba nyalain motornya.
Oke, untuk kompresinya sendiri 9,5 banding 1 kompresinya, jadi suaranya memang enteng gitu ya, nggak ada yang bener-bener hentakan banget, tapi emang torsinya oke. Dan knalpotnya masih standar, suaranya adem-adem aja. Oke lah, mungkin segitu aja dari video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe juga ke channel gua, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.